Jadi sekitar awal puasa itu mahasiswa menghubungi saya, panitia itu menghubungi untuk menawarkan tema tentang penundaan pilkada serentak. Kemudian saya tolak karena saya nggak kompeten di bicara itu. Saya usulkan Bu Titi Anggraini. Nah kemudian seminggu selebihnya kemudian kontak lagi bagaimana kalau materinya impeachment di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah itu yang saya setujui, bicara tentang impeachment di Undang-Undang Dasar 45. Nah kemudian dia konfirmasi tentang waktu, apakah sebelum Lebaran ataukah setelah Lebaran. Saya mengatakan setelah Lebaran. Nah akhirnya ketemu tanggal 29 itu setuju, kemudian dia mengirim flyer itu sekitar hari, mungkin kalau nggak Selasa, Rabu, saya lupa, mengirim flyernya dan saya menyetujui. Tapi sehari berikutnya saya mengatakan fotonya Mbak saya diganti, jangan yang itu. Saya tidak terkait dengan tema karena itu urusan panitia. Kemudian saya usul fotonya diganti dan harus saya akan memberi hadiah buku bagi penanyanya, gitu ya. Yang di situ di bab 7 dari buku saya itu bicara tentang impeachment. Jadi nggak ada pembicaraan terkait dengan Pak Jokowi di dalam komunikasi dengan mahasiswa. Nah, saya nggak tahu kenapa dimasukkan kata-kata pandemi di dalamnya. Itu pun saya nggak mereaksi karena komunitas Constitutional Legal Study itu adalah komunitas anak-anak yang concern dengan hukum tata negara. Di tempat kami juga ada, gitu ya, tapi nggak masalah. Nah, mereka itu ingin launching lembaganya itu sekalian mau bicara tentang impeachment. Gitu. Nah, ada tudingan makar, Bu? Nah, belakangan itu kemudian kan 3 hari sebelum acara itu sudah dibuat pernyataan oleh Bagas Pujiaksono itu bahwa ini gerakan makar di Jogja, gitu. Nah, saya nggak bereaksi karena saya kenal dengan orang yang menulis itu, gitu kan. Saya pikir dia hanya main-main. Tapi ternyata imbas dari viralnya statementnya Mas Bagas yang dimuat di YouTube juga, itu kemudian muncul teror itu mulai hari Kamis pagi. Itu masuk di WA saya, ancaman bunuh, ancaman semua keluarganya akan dibunuh dan seterusnya itu ada, screenshotnya ada. Kemudian Kamis malam itu ada orang datang ke rumah di atas jam 10 malam, tepatnya kalau kata tetangga saya itu jam 10.45. Dia di rumahnya sudah tutup tapi diminta untuk mengantar tempat saya. Nah kemudian saya nggak bukakan, saya nggak melihat, tetapi yang saya dengarkan suara lebih dari 2 orang, gitu ya. Nah kemudian pagi saya memberitahu Pak Dekan saya bahwa di rumah saya ada orang yang ketuk-ketuk pintu, gedor pintu dan teriak manggil-manggil nama saya, tapi nggak saya bukakan. Saya hanya nanya besok pagi bagaimana, gitu. Nah Pak Dekan saya mengatakan udah jangan dibuka sampai menunggu ada orang, gitu. Nah kemudian Jumat pagi itu mahasiswa saya udah datang kemudian nanya ke Pak Dukuh. Pak Dukuh di daerah saya mengatakan memang hari Kamis sore itu ada Babinsa yang menelpon Pak Dukuh untuk tahu alamat saya. Nikmatul Huda itu siapa, rumahnya di mana. Nah itu resmi. Artinya Pak Dukuh saya bisa menjadi saksi, gitu ya. Itu bertanya kemudian kejadiannya Kamis malam itu. Gitu. Jadi setelah itu saya nggak ada ini lagi. Saya matikan semua alat komunikasi ya, karena saya membaca teror yang kayak gitu itu nggak pernah sih, gitu ya. Jadi mungkin sudah saya biarkan saja, gitu.